Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman-Mu, sepanjang hari ini, kami selalu diingatkan dan diarahkan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Demi Keturunan yang Berikut. Mari kita buka Alkitab di dalam Kitab Ratapan pasal 1, ayat 11 dan ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah, ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Tuhanlah yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Kitab Ratapan adalah sebuah kitab yang menuliskan betapa besar beban dan penderitaan yang dialami dan dirasakan oleh Yeremia tentang penderitaan bangsanya. Yeremia menuliskan dan mengumpulkan semua beban ratapan dan perasaannya dalam sebuah kitab ratapan. Penderitaan yang dirasakan oleh bangsa itu adalah kelaparan. Mereka berkeluh kesah dan mencari roti sampai sedemikian rupa. Ratapan 1 ayat yang ke-11 mengatakan, berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Semua itu terjadi karena pemberontakan umat Tuhan terhadap Tuhan. Mereka sendiri mengakui bahwa Tuhanlah yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Bukan hanya kekurangan dan kelaparan yang melanda umat Tuhan akibat pemberontakan terhadap firman-Nya, namun mereka juga mengalami yang terberat adalah kehancuran generasi penerus. Ratapan pasal 1 ayat yang ke-20b berkata, di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Inilah keturunan yang hancur lebur karena pemberontakan terhadap firman Tuhan. Inilah akibat dosa yang sering kali tidak diindahkan oleh banyak orang. Dosa perzinahan yang dikerjakan oleh Daud mengakibatkan pedang tidak pernah berhenti di dalam keturunannya. 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Nabi Nathan berkata kepada Daud, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Pagi ini, perhatikan hidup kita masing-masing. Janganlah kita membiasakan diri memberontak terhadap firman Tuhan. Belajarlah untuk taat dan setia, agar keturunan kita pun tetap terpelihara. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan setiap kami.
agar kami terus memiliki dan memelihara ketaatan dan kesetiaan dalam mengikuti kebenaran firman-Mu, supaya bukan hanya kami yang terpelihara, namun juga keturunan kami bisa terpelihara dan terus belajar takut akan Engkau. Amin. Jesus loves you, and so do I.